Aku masih ingat hari itu. Langit tampak lebih gelap dari biasanya, meskipun belum ada tanda hujan. Angin bertiup pelan, seperti membawa bisikan dari masa lalu yang ingin kulupakan. Namaku Rendro, seorang pria biasa yang dulu punya cita luar biasa. Tapi hidup tak pernah seperti yang aku bayangkan. Setelah warung kelontong kami bangkrut karena pandemi dan cicilan motor menumpuk, aku, istriku Alia, dan anak kami Niko, terpaksa tinggal di rumah tua peninggalan orang tuaku, rumah yang sudah bertahun-tahun tak dihuni, dengan halaman belakang yang lebih mirip hutan mini daripada taman. Hari itu aku membersihkan halaman belakang, bukan karena semangat, tapi karena bosan mendengar suara keluhan dari dalam rumah. Alia sedang pusing mengatur uang belanja yang semakin tipis. Aku ingin membantu, meskipun cuma dengan menebas ilalang dan membakar ranting kering. Saat sedang menyapu dedaunan, aku menemukan sebuah lubang tersembunyi, tertutup semak belukar dan batu kecil. Aku jongkok, menyibak daun kering, dan betapa terkejutnya aku saat melihat sumur tua di sono, tertanam di tengah tanah, dikelilingi akar pohon yang menjalar seperti urat-urat hidup. Sumur itu tak punya tutup, hanya lingkaran batu tua dengan lumut mengelilinginya. Airnya hitam, dalam, diam, entah kenapa, aku merasa sumur itu menatapku kembali. Aku ambil satu uang receh dari saku celana, sisa kembalian beli mie instan tadi pagi. Iseng, aku lemparkan ke dalam sumur. Plung, tak odo gema, tak odo percikan, tapi entah kenapa, tubuhku terasa dingin. Seperti angin yang tadi pelan, kini berhembus menusuk ke tulang. Mas, udah jam 5, mandi, yuk. Niko nunggu kamu salat bareng, suara Alia dari dalam rumah menyentakku. Aku pun berdiri, menyeka keringat, dan melupakan soal sumur itu, setidaknya untuk sementara. Keesokan paginya, saat aku membuka pintu rumah, aku terdiam. Di ambang pintu, persis di atas keset yang sudah mulai lusuh, ada setumpuk uang receh, rapi, tertata, persis seperti uang yang kemarin aku lempar ke dalam sumur, hanya saja, jumlahnya berlipat-lipat. Aku memanggil Alia, sayang, kamu naruh ini di sini. Dia menggeleng, uang dari mono, aku ojo semalam udah habis buat belanja. Kami saling berpandangan, tak ada jawaban, hanya kejutan yang bercampur rasa heran. Tapi di dalam pikiranku, sebuah pertanyaan mulai tumbuh. Apakah ini balasan dari sumur itu? Dan di sanalah segalanya dimulai, saat aku menemukan harapan dari sekeping receh, yang ternyata membawa petaka. Dan di sanalah segalanya dimulai, saat aku menemukan harapan dari sekeping receh, yang ternyata membawa petaka. Awalnya aku mengira itu kebetulan. Mungkin Alia lupa meletakkannya, atau Niko main dan menemukan celengan lomo. Tapi semakin kupikirkan, tak ada satupun penjelasan masuk akal, karena jumlah uang itu terlalu banyak. Recehan 500-an dan 1000-an memenuhi kantong plastik bening, disusun rapi seperti persembahan. Aku menghitungnya diam, 250.000 rupiah, semuanya dalam bentuk koin. Mas, serius kamu gak naruh itu? Tanya Alia sambil menggenggam lenganku. Aku hanya menggeleng, demi Allah, bukan aku. Alia memandangku longo. Wajahnya mencerminkan antara lega dan bingung. Mungkin dalam benaknya, ada harapan bahwa ini adalah berkah tak terduga. Tapi di benakku, mulai tumbuh satu rasa asing, curiga. Malamnya aku kembali ke sumur itu. Langit mendung, angin tak lagi bersahabat. Aku berdiri di pinggir lingkaran batu tua itu.
menatap ke dalam kegelapan yang pekat, seolah tak ada dasar. Aku mencoba lagi. Kali ini, aku lemparkan 2 koin 500-an. Plung, plung, aku menunggu, tak ada apapun yang terjadi. Hening, hanya suara jangkrik dan bisikan angin yang bermain di selo daun. Aku pulang dengan perasaan campur aduk, sebagian takut, sebagian penasaran. Pagi harinya, saat membuka pintu, aku membeku. 2 kantong plastik hitam tergantung di gagang pintu. Berat, penuh, isinya, uang koin, totalnya hampir Rp1,5 juta, dalam bentuk recehan persis seperti yang kulempar semalam. Tanganku gemetar, tapi kali ini, aku tidak bilang opo podo Alia. Aku simpan kantong itu diam di lemari. Mencoba berpikir jernih, tapi pikiranku malah berkecamuk. Bagaimana bisa, setiap koin yang kulempar dibalas berkali-kali lipat. Apa maksud dari semua ini? Hari berikutnya, aku mulai menguji sumur itu. Aku lempar koin 500-an, 1000-an, bahkan selembar uang 2000, dan selalu ada balasan keesokan paginya, dalam jumlah yang lebih besar. Kehidupan kami perlahan membaik, kami bisa membeli beras tanpa ngutang. Niko kembali ceria karena kami belian mainan bekas dari pasar. Bahkan Alia sempat berkata, mungkin ini waktunya kita bangkit lagi, Mas. Aku hanya tersenyum, tapi di dalam hati, aku mulai takut podo senyumku sendiri. Karena kini aku sadar, aku sedang bergantung pada sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Bukan kerja keras, bukan warisan, bukan bantuan manusia. Aku sedang menggantungkan hidup pada sumur yang sepi, gelap, dan misterius, yang setiap malam menatapku seperti sedang menunggu lebih dari sekadar receh. Tersambung dan mengalir dengan lancar. Aku sedang menggantungkan hidup pada sumur yang sepi, gelap, dan misterius, yang setiap malam menatapku seperti sedang menunggu lebih dari sekadar receh. Tapi anehnya, aku terus melakukannya. Hari demi hari, malam demi malam, aku tetap melemparkan receh ke dalam sumur itu. Dan setiap pagi, aku akan menemukan balasannya. Uang yang tak pernah habis, terus muncul, seolah sumur itu adalah dompet ajaib yang tahu kapan aku butuh. Aku mulai memperhatikan polanya. Bila aku lemparkan 1 koin, esoknya datang 2 kali lipat. Bila aku lemparkan 5 koin, aku bisa menerima cukup uang untuk belanja seminggu. Tidak pernah lebih, tidak pernah kurang, selalu tepat, dan begitulah, pelan-pelan hidup kami berubah. Alia mulai tersenyum lebih sering. Ia kembali menjahit baju tetangga, bukan karena terpaksa, tapi karena katanya rindu moso sibuk. Ia bahkan bisa membeli bahan makanan segar, bukan mie instan seperti sebelumnya. Rumah kami tak lagi terasa seperti tempat bertahan hidup, tapi mulai menyerupai rumah yang sesungguhnya. Niko pun lebih ceria. Setiap sore, ia akan memelukku sambil berkata, "Ayah, nanti main yo." Sekarang ayah udah nggak capek lagi, kan? Dan benar, aku memang tak lagi capek. Bahkan, aku merasa seperti punya energi lebih sejak mengenal sumur itu. Aku merasa hidup kembali. Tapi di sela rasa syukur itu, ada bisikan kecil yang tak bisa kuhapus. Sebuah rasa yang samar, seperti sedang dibantu oleh sesuatu yang tidak murni. Suatu malam, aku duduk sendiri di tepi sumur. Cahaya bulan menyinari batu lumut di sekelilingnya. Tanganku menggenggam sekeping uang logam. Apa sebenarnya kau? Bisikku lirih ke dalam lubang gelap itu. Tentu saja tidak ada jawaban. Hanya suara jangkrik dan embusan angin malam yang mengusap pipiku pelan.
Tapi anehnya, aku merasa diperhatikan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tak melemparkan koin malam itu. Keesokan paginya, tidak ada uang di pintu. Tidak ada plastik hitam. Tidak ada balasan. Asteris. Hari itu Alia mengeluh karena kehabisan minyak goreng. Aku terdiam. Aku tahu aku tinggal lemparkan satu receh lagi, dan masalah itu selesai. Tapi aku sedang mencoba melawan. Aku ingin tahu, bisakah kami hidup tanpa bantuan sumur itu? 3 hari aku bertahan, tidak melempar apapun ke dalam sumur, tidak menatapnya, tidak mendekat. Tapi hari keempat, aku terbangun pagi dan melihat Alia duduk di dapur sambil menangis pelan. Uang kita habis, Mas. Dan disitulah aku kalah. Malam itu, aku kembali ke sumur. Aku menggenggam receh di tangan kanan, lalu melemparkannya, bukan karena penasaran seperti dulu, tapi karena putus asa. Plong, sunyi, tapi ada rasa aneh, semacam kelegaan yang menyakitkan. Aku berjalan pulang sambil menunduk. Tapi sebelum masuk ke rumah, aku mendengar sesuatu dari belakang. Suara tawa kecil, samar, dari arah sumur. Aku menoleh cepat, tapi tak ada siapa. Hanya angin, namun malam itu, aku tidur dengan gelisah. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa bukan aku yang sedang memakai sumur itu, tapi sumur itu yang sedang mempermainkanku. Dan ternyata aku benar. Pagi itu, seperti biasa, aku membuka pintu rumah. Sebuah kantong plastik hitam sudah menunggu di keset, berisi uang receh yang jumlahnya bahkan lebih banyak dari biasanya. Ada satu lembar uang 10.000 yang ikut terselip di antara logam itu, hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi bukan itu yang membuatku merinding. Di atas plastik itu, tergeletak satu bunga melati layu. Aku menatapnya lomo, jantungku berdetak pelan tapi berat. Ada firasat buruk yang tidak bisa kujelaskan. Bunga itu, yang biasanya muncul saat kematian atau doa pengantar jenazah, seakan menyampaikan pesan yang tak terdengar. Asteris, hari itu aku tak kemono-mono. Hatiku gelisah. Perasaan bersalah menggantung seperti kabut tipis yang menolak hilang. Aku mencoba menyibukkan diri membantu Alia menjemur cucian, tapi pikiranku tidak pernah benar-benar ada di sini. Sore hari, berita buruk itu datang. Pak Umar, tetangga kami yang biasa menyopo tiap pagi sambil membawa keranjang belonjo, ditemukan tak sadarkan diri di dapurnya. Katanya ia kejang sebelum akhirnya mengembuskan napas terakhir tanpa sebab yang jelas. Aku dan Alia ikut melayat malam itu. Banyak yang bilang itu karena usia, atau mungkin tekanan darah. Tapi saat aku melihat jenazah Pak Umar terbujur di ruang tamu rumahnya, aku mendapati sesuatu yang membuat kakiku lemas. Di dekat pintu rumahnya, tergeletak satu koin 500-an, identik dengan yang biasa kukirim ke sumur. Asteris, aku tidak bilang opo podo siapapun. Tapi saat pulang, aku membuka dompet dan memeriksa jumlah receh yang kuterima pagi tadi. Tangan kiriku menggenggam satu koin 500-an yang terpisah dari yang lain. Saat kupandangi lebih dekat, koin itu retak di tengah, seperti baru saja dipatahkan paksa. Tubuhku bergetar. Mas, kamu kenapa? Tanya Alia lirih di ruang tengah, melihat aku berdiri kaku di depan lemari. Aku hanya menggeleng pelan. Nggak opo, tapi malam itu aku tak bisa tidur. Asteris, aku menatap langit kamar sambil menggenggam koin itu erat-erat. Pikiranku terus berputar. Apakah ini hanya kebetulan, atau apakah ada harga yang harus dibayar untuk setiap uang yang kuterima? Kalau benar, maka berarti
kematian Pak Umar adalah salahku. Aku merasa mual, aku ingin menjerit, tapi aku tak sanggup berkata opo-opo. Karena di sisi tempat tidurku, Niko tertidur lelap, dan aku tahu, jika aku berhenti sekarang, aku akan kehilangan semua, rumah, makanan, sekolah anakku, senyum istriku. Aku berdiri dan keluar ke halaman. Dan sekali lagi, aku berdiri di depan sumur itu. Mau opo lagi kau dariku? Bisikku pelan, tapi sumur itu hanya diam. Seperti biasa, tapi malam ini, keheningannya lebih menusuk daripada teriakan. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai takut. Bukan podo sumur itu, bukan podo uangnya, tapi podo diriku sendiri, karena aku sadar. Aku mulai rela kehilangan siapapun, asal bukan keluargaku. Karena aku sadar, aku mulai rela kehilangan siapapun, asal bukan keluargaku. Dan kesadaran itu, membuatku takut pada diriku sendiri. Keesokan harinya, aku duduk sendirian di dapur, secangkir kopi yang sudah dingin menggantung di tanganku, tapi pikiranku entah kemono. Aku memandangi meja kosong di depan mataku, lalu menggeser gelas dan mulai mencoret-coret menggunakan pensil. Aku menggambar lingkaran kecil, satu receh, lalu menulis angka di sampingnya, Pak Umar, meninggal, 1 hari setelah uang datang. Kupikir itu hanya satu kejadian aneh, tapi hati kecilku tak bisa lagi menyangkal bahwa ada pola yang mulai terbenduk. Aku meraih buku catatan bekas milik Niko dan mulai mengisi halaman demi halaman dengan detail yang bisa kuingat. Setiap kali aku melempar uang ke sumur, setiap kali uang muncul di depan pintu, selalu ada satu orang di sekitarku yang pergi selamanya. Asteris, aku membuka ponsel dan menelusuri berita lokal. Beberapa hari lalu, aku sempat melempar 3 receh sekaligus karena butuh dono tambahan untuk memperbaiki atap rumah yang bocor. 2 hari setelahnya, aku mendengar kabar dari radio warung, sekeluarga di desa sebelah mengalami kecelakaan misterius saat perjalanan pulang dari acara hajatan. Hatiku mencelos, bisa jadi itu hanya kebetulan. Tapi, 3 receh, 3 nyawa, dan uang yang kuterima saat itu jumlahnya jauh lebih besar dari biasanya. Aku menutup buku catatan, nafasku pendek, seperti tenggelam dalam air. Malamnya Alia duduk di sebelahku sambil mengelus rambut Niko yang tertidur pulas di pangkuannya. Matanya tampak tenang, bibirnya melengkung pelan. Mas, katanya lembut, kayaknya kita bisa mulai menabung buat sekolah Niko. Aku hitung tadi uang kita cukup buat daftar ulang tahun depan. Aku menunduk, menahan air mata yang hampir tumpah. Sekolah, masa depan, mimpi kecil kami yang dulu terasa mustahil, kini ada di depan mata. Tapi, dengan harga berapa nyawa? Malam itu aku berdiri di depan sumur lagi. Tak ada uang di tangan, tak ada koin yang siap dilempar. Tapi suara dalam diriku mulai menggema. Kau bisa berhenti sekarang, tapi bersiaplah kehilangan segalanya. Atau, teruskan saja, toh yang pergi bukan keluargamu. Aku berbalik. Tapi langkahku terhenti saat aku melihat sosok kecil berdiri di ambang pintu rumah. Niko, dia tidak bicara, hanya menatapku, matanya, seperti menyimpan tanya. Aku tahu dia tak paham apa yang sedang terjadi. Tapi malam itu, tatapannya seperti menampar seluruh kesadaranku. Aku tak bisa lagi pura-pura tak tahu. Tak bisa lagi meyakinkan diriku bahwa ini hanya kebetulan. Karena nyawa itu, telah berubah menjadi bayangan di pundakku, dan bisikan di kepalaku. Dan aku sadar, kalau terus begini, akan ada yang lebih dekat yang jadi korban berikutnya. Dan aku sadar,
Kalau terus begini, akan ada yang lebih dekat yang jadi korban berikutnya. Itulah malam pertama aku benar-benar memutuskan, aku harus berhenti. Apapun risikonya, aku tak bisa terus menggadaikan nyawa orang lain demi kenyamanan hidup kami. Malam itu, aku berdiri di depan sumur dengan tangan kosong. Tak ada koin, tak ada niat untuk melemparkan apapun. Aku hanya menatap lubangnya yang hitam legam sambil menggigil, bukan karena dingin, tapi karena takut kehilangan kendali. Aku nggak mau lagi, bisikku pelan, lebih seperti menenangkan diri sendiri daripada berbicara pada siapapun. Tapi entah kenapa, malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berhenti, jangkrik pun diam, hanya detak jantungku yang terasa terlalu nyaring di telinga. Keesokan harinya, tak ada uang di depan pintu. Aku pura sibuk sarapan, pura tidak menunggu apapun. Tapi jujur saja, ada bagian dari diriku yang berharap keajaiban itu tetap datang, meski aku sudah bertekad meninggalkannya. Hari berlalu, seminggu, 2 minggu, dan perlahan, semua yang kami punya mulai menghilang. Alia mulai tanya kenapa tabungan kami cepat habis. Ia pikir aku memakai uang itu untuk sesuatu tanpa bilang. Aku hanya diam. Aku tak sanggup menjelaskan bahwa uang yang selama ini menghidupi kami, bukan dari tempat yang layak. Niko sakit ringan. Alia tak punya cukup uang untuk beli obat. Aku berdiri di depan apotek, dompet kosong di tangan, dan rasa sesak di dada. Dan disinilah, hatiku mulai goyah. Malam ketiga minggu itu, aku membuka lemari tua di kamar. Di dalamnya, aku masih menyimpan beberapa receh yang dulu sempat tidak kugunakan. Tanganku gemetar saat menggenggamnya. 5 koin, ringan, tapi rasanya seperti memegang beban dari 5 nyawa manusia. Kupandangi wajah Niko yang tidur dalam pelukan ibunya. Ia berkeringat dingin, bibirnya pucat. Alia mencoba tersenyum, tapi aku tahu dia sedang menahan khawatir. Kalau kamu percaya, Mas, coba berdoa lagi, bisik Alia padaku lirih. Aku hanya mengangguk. Tapi di dalam diriku, aku tahu, aku tidak akan berdoa malam ini. Aku akan kembali ke sumur itu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah berjanji berhenti, aku kembali ke halaman. Koin itu hangat di tanganku. Entah kenapa, aku merasa seolah mereka menunggu dilemparkan. Aku berdiri di pinggir sumur. Aku minta maaf, kataku pelan, setengah menunduk. Aku cuma, nggak tahu harus bagaimana lagi. Satu demi satu, aku lemparkan koin itu. Plong, 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 dan entah dari mana datangnya, malam itu terdengar suara angin bergemuruh seperti bisikan ramai, bukan seperti malam biasanya. Aku menutup telinga. Tapi suara itu masuk langsung ke dalam pikiranku. Kau kembali, berarti kau setuju. Aku terdiam, suara itu tidak menakutkan, justru menenangkan. Tapi justru itulah yang paling menakutkan, karena aku merasa diizinkan untuk menjadi jahat tanpa rasa bersalah. Esok paginya uang itu datang kembali. Tapi tak hanya uang. Di samping plastik hitam berisi receh, ada sepotong kertas lusuh. Tulisan tangan di atasnya, samar, gemetar, hanya satu baris. Satu demi satu, kau akan merasa kehilangan, sebelum sadar siapa yang paling berarti. Aku membaca kalimat itu sambil terduduk di lantai. Dan saat aku menoleh ke arah Niko yang sedang batuk di ruang tengah, hatiku terasa seperti dihantam sesuatu yang tak kasat mata. Karena untuk pertama kalinya, aku bertanya, apakah uang ini akan mengambilnya juga? Apakah uang ini akan mengambilnya juga?
Pertanyaan itu terus berputar-putar di kepalaku. Bahkan saat Alia menyuapi Niko bubur, bahkan saat aku mencoba bekerja di depan komputer. Kata-kata di kertas lusuh itu seperti menempel di mataku, membakar hati dan nurani yang sudah lama diam. Hari itu, aku memutuskan aku harus melawan. Aku tak peduli kalau uang dari sumur itu berhenti datang. Aku tak peduli harus hidup miskin lagi. Yang ku pedulikan cuma satu, Niko selamat. Langkah pertamaku adalah mencoba mencari asal-usul sumur itu. Selama ini aku tak pernah benar-benar memikirkannya. Kami tinggal di rumah warisan kakek sejak 3 tahun lalu, dan sumur tua di belakang rumah selalu ada di sono, terbengkalai, berlumut, dan dikelilingi tanaman liar. Aku mulai bertanya pada tetangga lomo, terutama Pak Surip, yang sudah tinggal di ujung blok sejak zaman Belanda. Aku sarankan kamu jangan dekat sumur itu, Ren, ucap Pak Surip sambil menatapku tajam. Sudah banyak kejadian aneh yang dimulai dari sono. Keluarga sebelumnya juga begitu. Koyo mendadak, terus anaknya hilang satu persatu. Aku terdiam, dadaku sesak. Kamu jangan ulangi sejarah yang sama, tambahnya. Kalau sudah janji sama yang di dalam sono, susah. Kalau mau putus, harus tahu caranya. Aku mencatat semua yang dikatakan Pak Surip. Malamnya, aku mulai mencari lebih dalam, membaca artikel lomo di internet, membuka koran usang, hingga menyusup ke forum aneh di dunia moyo. Dan di sanalah aku menemukan satu benang merah. Setiap sumur pesugihan memiliki penjaga, roh tua yang tak butuh persembahan, tapi suka balas jasa. Semakin besar uang yang kau terima, semakin besar pula harga yang harus dibayar. Dan harga itu selalu dalam bentuk kehilangan yang tak bisa diganti. Lalu aku temukan satu hal lagi. Ada satu cara untuk menghentikan perjanjian. Tapi tidak mudah. Kau harus kembalikan semua uang yang pernah kau terima, dalam bentuk apapun, lalu lemparkan ke dalam sumur bersama satu pengorbanan terakhir, benda paling berharga milikmu. Aku terdiam, bagaimana mungkin aku bisa mengumpulkan semua uang itu lagi? Sebagian sudah dibelanjakan, sebagian bahkan sudah hilang, dan benda paling berharga milikku, opo? Laptop, mobil, bukan, yang paling berharga bagiku hanyalah keluarga. Malam itu, aku berdiri di depan sumur dengan sebungkus uang receh dan selembar kertas yang kutulis sendiri. Aku ingin memutus semuanya, aku tidak ingin lagi, ambillah ini dan jangan sentuh keluargaku. Aku belum siap menyerahkan benda paling berharga malam itu. Tapi aku yakin, ini langkah awal. Aku sedang mencoba, tapi saat aku hendak pergi, tiba ada suara kecil dari dalam sumur. Tertawa, pelan, tapi jelas, terlambat. Aku mundur satu langkah, nafasku tercekat, dan saat aku sampai di ambang pintu rumah, aku lihat sesuatu yang membuat lututku lemas. Niko tidak ada di ruang tengah. Bantal dan selimutnya masih hangat, tapi dia hilang. Siap lanjut ke episode 8. Di episode selanjutnya, Rendra akan mencari Niko dengan panik, dan menemukan bahwa anaknya terseret lebih dalam ke dalam kekuatan gelap sumur itu. Namun pencariannya justru mengungkap rahasia mengejutkan tentang Alia dan asal-usul keluarganya. Niko tidak ada di ruang tengah. Bantal dan selimutnya masih hangat, tapi dia hilang. Aku tak sempat berpikir panjang. Aku meneriakkan nama Niko sambil menyisir setiap sudut rumah, dapur, kamar mandi, bawah ranjang, bahkan lemari pakaian. Tak ada jejak, tak ada suara, seolah ia ditelan bumi.
Tubuhku gemetar, napasku memburu, aku nyaris jatuh saat menaiki tonggo, berlari ke loteng meski tahu kami nyaris tak pernah membukanya. Dan di sono, juga kosong. Aku kembali turun, dadaku sesak, dan langsung menjerit memanggil Alia. Alia, Niko hilang, Alia, tak ada jawaban. Kutatap jam dinding, sudah lewat tengah malam, perutku mual, uang receh dalam saku jaketku terasa membakar kulit. Lalu kulihat pintu belakang, sedikit terbuka. Kupijak tanah yang lembab, embun malam menempel di telapak kaki. Langit gelap, hanya diterangi cahaya bulan. Dan saat aku sampai di sumur tua, jantungku berhenti sejenak. Alia berdiri di sono, menghadap sumur. Diam, aku langsung berlari menghampirinya. Alia, kamu lihat Niko, dia hilang. Alia memutar tubuhnya perlahan, menatapku dengan wajah datar. Dingin, tidak seperti Alia yang kukenal. Matanya kosong, dan suaranya ketika akhirnya bicara, bukan seperti biasanya. Dia belum diambil, ucapnya pelan. Belum, tapi waktunya hampir tiba. Aku tertegun, apa maksudmu, siapa yang akan ambil Niko? Alia menatapku lomo, lalu akhirnya ia berkata, aku sudah memperingatkanmu. Tapi kamu terlalu sibuk mengejar uang. Terlalu sibuk menafsir mimpi kekayaan. Sekarang, kamu harus tahu, semuanya. Malam itu, Alia membuka sebuah rahasia yang tak pernah bisa kutebak. Katanya, keluarganya sudah lama terikat dengan sumur itu. Nenek buyutnya adalah orang yang pertama membuat perjanjian dengan penunggu bawah tanah yang mengisi sumur tersebut. Sejak itu, tiap generasi harus menyerahkan bagian dari keluarga sebagai gantinya, jika mereka ingin hidup berkecukupan. Dan sekarang, gilirannya, Alia menunduk, suaranya pecah. Aku pikir kalau aku menikah denganmu, hidup kita akan cukup tanpa harus memanggil yang di bawah. Tapi saat kamu menemukan uang itu dan mulai mengambilnya, perjanjian itu aktif kembali. Dan Niko, jadi tumbalnya. Aku membeku, seluruh dunia di sekelilingku terasa runtuh. Tidak, gumamku lirih. Tidak, ini salahku, semua salahku. Tapi saat aku ingin mendekap Alia, dia mundur. Aku hanya punya satu kesempatan untuk menyelamatkan Niko, katanya. Tapi aku butuh kamu ikut. Kita harus ke dalam. Kita harus hadapi dia. Ke dalam mono. Alia menatapku. Matanya mulai berkocok-kocok. Ke dalam sumur, Ren. Siap lanjut ke episode 9. Di episode berikutnya, Rendra dan Alia akan masuk ke dalam sumur tua, menghadapi kegelapan dan rahasia mengerikan di dasar sumur, termasuk siapa sebenarnya yang menunggu di bawah sono, dan apa yang diinginkannya dari keluarga mereka. Ke dalam sumur, Ren. Perkataannya bergema di kepalaku seperti gaung dari dunia lain. Aku menatap Alia yang kini berdiri di tepi sumur tua, jemarinya menggenggam erat seutas tambang lusuh yang seolah sudah menunggu sejak dulu. Malam semakin dingin, tapi bukan udara yang membuatku menggigil, melainkan ketakutan yang menyelinap ke tulang belakangku. Ini gila, bisikku, menatap kegelapan sumur yang seolah tak berujung. Alia tidak menjawab, ia hanya menatapku, dengan tatapan pilu yang tak bisa kutolak. Kalau kamu tak ikut, aku akan turun sendiri. Tapi kalau kita gagal, Niko, takkan pernah kembali. Aku menelan ludah, jantungku berdegup begitu kencang hingga telingaku berdengung. Namun akhirnya, aku mengangguk. Kami mengikatkan tali ke tiang tua yang dulu biasa digunakan untuk menimba air. Alia turun lebih dulu, tubuhnya menghilang ke dalam kegelapan. Lalu, dengan napas tercekat, aku pun menyusulnya. Setiap langkah turun menuruni dinding sumur seperti menapaki lorong waktu yang membusuk.
Aroma tanah basah dan batu tua menyergap hidung. Suara air tetes memantul dari dinding batu, menciptakan irama yang menegangkan. Setelah entah berapa lama, aku menjejak dasar sumur. Anehnya, di sono tidak sepenuhnya gelap. Cahaya samar kehijauan memancar dari selo akar besar yang menjalar di dinding sumur. Di depanku, Alia berdiri menghadap sebuah celah batu sempit yang seperti pintu. Ini jalan menuju tempat tinggalnya, bisiknya. Tempat tinggal siapa? Tanyaku dengan suara tercekat. Alia memejamkan mata, lalu menjawab, dia yang memberi uang. Dia yang menagih nyawa. Kami merayap masuk ke celah itu, menelusuri lorong sempit yang dingin dan lembab. Suasananya seperti gua mati yang tak pernah disentuh cahaya. Tapi entah bagaimana, kami terus melangkah, karena ada sesuatu di dalam diriku yang berteriak bahwa Niko masih hidup dan menunggu. Lalu kami sampai di sebuah ruang besar seperti perut gua. Di tengahnya, berdiri sebuah bangunan batu menyerupai altar. Di atasnya, tumpuan uang receh bersinar keperaan, berkilau seperti kutukan yang menjelma benda. Tapi bukan itu yang membuatku terpaku. Di belakang altar, berdiri sesosok makhluk. Tinggi, kurus, tubuhnya dilapisi kulit kasar yang berkilau seperti logam. Wajahnya tidak bisa kujelaskan, karena seolah terus berubah, memantulkan bayangan wajah yang pernah kulihat. Dan di salah satu wajah itu, aku melihat wajahku sendiri. Aku mundur satu langkah. Alia menggenggam tanganku erat. Dia tahu kamu di sini, bisiknya. Dan dia tahu, kamu belum siap membayar harga uang itu. Makhluk itu mengangkat tangannya perlahan. Dari jarinya yang panjang, jatuh satu per satu koin yang berdering, dan dari pantulannya, aku melihat Niko. Terikat, terpejam, dikelilingi bayangan. Niko, teriakku, makhluk itu mendekat. Pilihannya hanya dua, kata Alia cepat. Kita tukar nyawa, atau kita cari jalan lain. Tapi tidak akan ada yang gratis. Aku menatap makhluk itu, jantungku berdegup tak karuan. Lalu ia bicara, dengan suara yang bukan suara. Suara yang bergema langsung ke dalam pikiranku. Berapa nilai anakmu bagimu? Cukupkah seluruh hidupmu untuk membayarnya? Apakah Rendra siap menukar seluruh hidupnya demi menyelamatkan Niko? Atau adakah jalan rahasia di dunia bawah tanah yang bisa menyelamatkan semuanya? Kita akan lanjut ke episode 10, episode penentuan sebelum mereka terpaksa memilih takdir paling gelap. Berapa nilai anakmu bagimu? Cukupkah seluruh hidupmu untuk membayarnya? Pertanyaan itu menggema di kepalaku seperti guntur dalam ruangan tertutup. Aku tak bisa menjawab. Lidahku keluh, seolah ada beban ribuan kilo menggantung di mulutku. Tapi di depan altar batu itu, makhluk itu menunggu jawabanku. Aku menoleh podo Alia, wajahnya pucat, penuh kecemasan. Ren, jangan jawab sembarangan, bisiknya. Apapun yang kamu ucapkan di sini akan menjadi perjanjian. Aku kembali menatap sosok itu. Tubuhnya seperti logam cair yang terus berubah bentuk. Wajahnya kadang menyerupai ayah, kadang menyerupai bosku di kantor, lalu berubah menjadi Niko yang sedang menangis. Semua wajah itu memandangku, menghakimi. Aku akan lakukan opo sojo, akhirnya kataku. Suaraku lirih, nyaris tak terdengar. Asal Niko kembali, asal dia bisa pulang bersamaku. Makhluk itu terdiam sejenak, lalu satu per satu koin logam berjatuhan dari langit gua seperti hujan lambat. Aku menatapnya, bingung. Kalau begitu, ambil kembali uang yang sudah kau pakai, ujarnya. Aku tersentak. Apa maksudmu? Semua uang yang pernah keluar dari sumur ini, harus kembali. Jika tidak, anakmu akan tetap jadi milikku. Aku panik,
Jumlahnya tak terhitung. Aku bahkan tak ingat berapa banyak receh yang sudah kugunakan sejak malam pertama itu. Untuk bayar kontrakan, untuk makanan, untuk beli sepatu baru Niko, semuanya berasal dari uang itu. Alia menatapku dengan wajah pucat. Kamu harus mengingatnya, Ren. Satu per satu. Kalau kamu melewatkan satu sojo, konsekuensinya bisa sangat fatal. Aku memegangi kepala. Aku nggak mungkin ingat semuanya. Makhluk itu hanya mengangkat tangannya. Dari altar batu, muncullah bayangan, orang yang pernah menerima receh dari tanganku, penjual gorengan, tukang ojek, kasir minimarket, bahkan anak kecil yang kukasih kembalian di warung dekat rumah. Temui mereka, ambil kembali recehnya. Waktu kalian, hanya 3 malam. Dan kalau gagal, tanyaku lirih, wajah makhluk itu berubah menjadi wajah Niko, dengan mata yang tertutup dan bibir yang membiru. Ia membuka mulut perlahan, dan suara makhluk itu kembali bergema. Moko anakmu akan menjadi bagian dari sumur. Selamanya, aku menjerit, tidak. Seketika, cahaya hijau memancar menyilaukan dari altar. Dunia seakan berputar, gua itu mengguncang, lalu semuanya gelap. Aku terbangun di tepi sumur, dengan tubuh penuh lumpur dan kepala pusing luar biasa. Alia tergolek di sampingku, masih bernapas. Jam di ponselku menunjukkan pukul jam 3:03 esok pagi. Kami hanya punya 3 malam. Dan aku harus mencari setiap receh yang pernah kubelanjaan atau kehilangan Niko untuk selamanya. Apa yang akan Rendra lakukan? Bagaimana caranya melacak setiap receh yang tercecer? Kita akan lanjut ke episode 11, ketika ia memulai perburuan terkutuk yang tak bisa dihentikan, bahkan oleh waktu. Kami hanya punya 3 malam, dan aku harus mencari setiap receh yang pernah kubelanjaan atau kehilangan Niko untuk selamanya. Aku langsung bangkit walau tubuh masih terasa lemas. Nafasku terengah, tapi aku tahu tak ada waktu untuk istirahat. Alia juga sadar dan menatapku dengan sorot mata takut yang dipaksa tegar. Kita mulai dari mono, tanyanya. Aku menatap sekeliling, dunia sudah tak lagi terasa seperti dulu. Setiap orang di luar sono, bisa saja memegang kunci keselamatan anakku. Dan yang lebih menakutkan, mereka mungkin tak mau mengembalikannya. Aku menggenggam tangan Alia erat. Kita ke warung Bu Neti dulu. Waktu itu aku sempat kasih kembalian 500 perak. Langkah kami terburu-buru menembus malam. Rumah Bu Neti hanya berjarak 2 gang dari rumah kontrakan kami. Ketika kami tiba, lampu masih menyala samar. Aku mengetuk cepat, beberapa saat kemudian, Bu Neti muncul dengan daster dan rambut acak-acakan. Rendra, Alia, odo opo ini jam segini? Aku langsung berkata, Bu, soyo, butuh kembalian 500 yang waktu itu soyo kasih. Koin yang soyo belanjaan di sini. Bu Neti mengernyit, yang mono. Udah berapa hari lalu, Dek, lagian koin 500, Bu, tolong, itu bukan koin biasa, kataku, nyaris memohon. Soyo mohon, kalau ibu masih simpan, atau masih ingat siapa yang pegang, tolong kasih tahu. Wajah Bu Neti berubah, ia melihatku seperti aku orang gila. Tapi mungkin karena ibu, ia masuk ke dalam dan kembali dengan sebuah kaleng kecil. Ini semua receh yang ibu simpan buat kembalian. Cek sendiri, aku langsung mengobrak-abrik isi kaleng itu, mencari satu per satu. Sampai akhirnya aku menemukannya. Koin 500 perak, warnanya agak pudar dan dingin aneh saat ku genggam. Ketika aku pegang erat, seberkas bayangan Niko muncul sekilas dalam pikiranku. Ia sedang duduk di atas batu, memeluk lututnya. Menangis, satu nyawa diselamatkan,
suara lirih itu kembali terngiang. Seperti suara yang datang dari dalam tanah. Aku menatap Alia, ini berhasil, tapi itu baru satu, dan aku tak ingat pasti berapa banyak lagi. Kami lanjut ke minimarket tempat aku pernah belanja susu. Mas Aldi, si kasir muda, sedang berjogo. Saat aku menjelaskan, ia tertawa kecil. Mas Rendro, ini serius. Nyari receh, saya udah setor semua ke berengkas toko. Aku panik, kamu bisa ambil kembali dari berengkas itu. Tolong, ini soal hidup mati. Wajah Mas Aldi berubah. Mas, berengkas toko udah disetor ke pusat kemarin. Semua uang receh dari cabang sini dikumpulin ke kantor pusat. Aku gemetar, aku tak bisa ke kantor pusat sekarang. Tidak malam ini, Alia mencengkeram lenganku. Satu demi satu, Ren. Kita bisa selesaikan ini, jangan panik. Tapi di dalam hatiku, aku mulai sadar satu hal menakutkan. Receh itu, sudah menyebar seperti virus. Bisa jadi sekarang Odo yang menyimpannya dalam dompet. Atau malah sudah berpindah ke tangan orang lain, dan membawa kutukannya bersama mereka. Dan jika mereka meninggal karenanya, apa itu berarti? Kutuknya bertambah kuat. Aku menatap langit malam, bintang terlihat muram. Waktu terus berjalan, dan aku baru mengumpulkan satu koin. Apa yang akan Rendro lakukan di malam kedua, ketika uang kutukan itu telah menyebar jauh keluar jangkauannya. Waktu terus berjalan, dan aku baru mengumpulkan satu koin. Itu artinya, Niko masih di ambang maut. Tiap detik yang berlalu mungkin membuatnya makin menjauh dari dunia ini. Alia memelukku di trotoar, tubuhnya menggigil oleh dingin malam dan ketakutan yang menumbuk. Ren, kalau semua koin itu sudah tersebar, kita harus tahu kemana saja kamu pernah belanjakan. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Aku nggak ingat semua, ayo kita ingat sama. Kami berdua duduk di atas jok motor tua kami yang terparkir di depan minimarket. Alia mengeluarkan catatan kecil dan mulai menuliskan satu per satu lokasi yang kuingat. Warung Bu Neti, kantin kantor Alia, tukang gorengan depan gang, Mas Darto, pemulung yang sering aku beri uang, dan tukang parkir masjid waktu Jumat kemarin. Aku tertegun, Mas Darto, dia tinggal di bawah jembatan Kalimukti. Tanpa pikir panjang, aku hidupkan motor dan kami segera meluncur ke sono. Jalanan malam makin sepi. Suara knalpot bergema di antara gedung tua. Saat kami tiba di bawah jembatan, suasana gelap dan mencekam. Tenda plastik yang biasa dipakai Mas Darto, kosong. Mas Darto, teriakku, menyalaan senter ponsel. Tak ada jawaban, hanya suara serangga dan air got yang mengalir lambat. Kami menyusuri area sekitarnya, hingga kutemuan sesuatu yang membuatku membeku. Sebuah dompet kulit tua, terbuka, dan di dalamnya ada koin 500 perak. Tapi juga ada foto Mas Darto. Dengan pita hitam di ujungnya, aku nyaris terjatuh. Tidak mungkin, baru 3 hari lalu aku kasih dia uang itu. Alia mendekat, Ren, jangan bilang kalau dia sudah. Tiba terdengar suara langkah kaki dari balik semak. Seorang pria tua dengan rompi tambal, sulam mendekat. Kalian nyari Darto. Aku mengangguk cepat. Dia udah meninggal, nak. 3 hari lalu, ketabrak truk di tikungan pasar Rebo. Tapi anehnya, nggak ada luka luar. Cuma, tubuhnya dingin banget. Kayak, bukan manusia. Aku tak sanggup berkata opo. Rasanya tenggorokanku tercekat. Koinnya, gumamku sambil mengambil receh itu dari dompet tua. Dan saat aku menggenggamnya erat, aku kembali melihat bayangan Niko. Kali ini ia sedang berdiri, lebih dekat. Ia menatapku dengan mata basah dan tubuh gemetar. 2 nyawa diselamatkan,
bisik suara itu menggema di dalam dadaku. Aku menoleh ke Alia, berarti benar, setiap koin yang kita ambil kembali, satu bagian dari Niko yang hilang bisa kembali. Alia menggenggam tanganku, tapi sekarang nyawa orang lain mulai jadi tumbal. Aku mulai sadar, setiap orang yang menyentuh receh dari sumur tua itu, sedang berada di ambang maut. Kami naik motor lagi, menuju tukang gorengan depan gang. Saat tiba, kami mendapati tenda gorengan sudah ditutup separuh. Penjualnya, Mas Rudi, masih membereskan loyang. Aku mendekat cepat. Mas, maaf, ingat nggak waktu itu saya beli gorengan pakai uang recehan? Mas Rudi tertawa kecil. Wah, banyak yang bayar recehan, Mas. Tapi, 500-an, agak kusam. Saya butuh koin itu. Odo, kayaknya, tunggu, saya cek di kaleng ini. Kami menunggu dengan napas menahan. Lalu, Mas Rudi menyodorkan 5 koin. Aku memegang satu per satu. Saat menyentuh yang ketiga, jantungku berdetak kencang. Bayangan Niko muncul lagi. Ia sedang berdiri, menatapku sambil mengangkat tangan, seolah ingin aku cepat menjemputnya. Aku menahan air mata. 3, Alia mendekat. 3 koin, berarti tinggal berapa lagi? Aku diam, lalu menjawab lirih, 8. Kami harus mengumpulkan 8 koin lagi. Dalam 2 malam terakhir, dan kami belum tahu berapa nyawa yang akan ikut jatuh sebelum semua itu kembali ke tanganku. Apa yang terjadi jika koin keempat jatuh ke tangan seseorang yang tidak bersedia mengembalikannya? Kami harus mengumpulkan 8 koin lagi, dalam 2 malam terakhir, dan kami belum tahu berapa nyawa yang akan ikut jatuh sebelum semua itu kembali ke tanganku. Kami memacu motor menembus malam yang dingin dan pekat. Aku menggenggam 3 koin di dalam saku. Rasanya seperti membawa 3 serpihan jiwa Niko yang berhasil kupungut dari liang kematian. Selanjutnya siapa? Tanya Alia dengan suara gemetar. Aku mengingat kembali daftar yang kami buat. Kantin tempat kamu biasa makan siang. Kamu pernah bayarin temenmu pakai uang dari dompet recehan itu, kan? Alia mengangguk pelan. Namanya Intan. Tapi dia udah 2 hari nggak masuk. Dadaku terasa sesak. Kita ke rumahnya sekarang. Rumah Intan berada di ujung gang sempit. Kami tiba saat waktu hampir menunjukkan pukul 1 pagi. Ketukan kami membuat seorang wanita paruh boyo membuka pintu dengan wajah panik, ibunya Intan. Bu, maaf kami ganggu malam. Kami temannya Intan, ucap Alia pelan. Wajah ibu itu langsung berubah sendu. Kalian nggak tahu yo, Intan di rumah sakit. Aku dan Alia saling pandang. Pingsan di kampus katanya. Tapi yang aneh, tangannya penuh bekas luka kecil kayak melepuh, padahal dia cuma duduk di kelas. Tubuhku membeku, recehan itu, Bu, boleh kami ikut ke rumah sakit? Kami berdiri di depan ruang rawat Intan. Di balik kaca, ia terbaring lemah. Matanya tertutup, tapi bibirnya seperti komat, kamit, seolah sedang bicara dalam mimpi. Alia mendekat. Aku inget, waktu aku bayarin dia bilang recehan 500 itu cantik banget, terus dia masukin ke kalung liontin miliknya. Jantungku berpacu, kalung itu masih dipakai. Ibu Intan yang berdiri di samping kami mengangguk. Iyo, dia nggak mau lepasin. Katanya buat keberuntungan. Aku memberanikan diri masuk ke ruang rawat. Saat mendekat ke ranjang, tiba lampu di ruangan berkedip, dan aku melihat bayangan hitam menggantung di atas kepala Intan. Tinggi, kurus, dan matanya merah menyala. Tubuhku gemetar. Aku harus ambil koin itu sekarang. Perlahan, aku ulurkan tangan ke leher Intan, dan saat jariku menyentuh liontin yang tergantung, aku merasakan hantaman hawa dingin yang menyesakkan dodo. Maaf Intan,
bisikku. Dengan sekali gerakan cepat, aku buka liontin kecil itu dan mengambil koinnya. Langit ruangan mendadak cerah kembali. Aku menggenggam receh itu erat. Bayangan Niko muncul. Kali ini, ia tersenyum tipis dan menyebut sesuatu yang membuatku hampir roboh. Masih 5, aku menggeleng. Baru 4, bukan 5, tapi suara itu menghilang, meninggalkan satu bayangan samar, sebuah toko alat pancing. Aku mendesis pelan, toko Pak Amri, Alia menoleh, itu tempat kamu beli kail waktu mau mancing sama Niko, kan? Aku mengangguk, dan aku bayar pakai receh. Kami segera meninggalkan rumah sakit. Tapi saat tiba di depan toko Pak Amri, aku langsung tahu, semuanya takkan semudah sebelumnya. Toko itu, terbakar semalam. Yang tersisa hanya puing dan abu. Dan di antara tumpukan arang, aku melihat sebuah kotak uang logam yang meleleh di bagian sisinya. Tapi ada satu koin yang masih utuh, dan bersinar. Aku memungutnya perlahan, tangan gemetar. Koin kelima, dan saat itu juga, angin berhembus keras. Di kejauhan, kulihat sesosok tubuh hitam tinggi besar menatapku dari balik puing. Matanya seperti boro menyala, mulutnya menganga seolah ingin menghisap seluruh udara di sekitarnya. Alia memeluk lenganku. Ren, itu opo? Aku tak bisa menjawab, tapi satu hal yang jelas. Semakin banyak koin kukumpulkan, semakin nyata wujud dari kegelapan yang mengintai kami. Dan waktu kami, tinggal sedikit. Apa yang terjadi jika tokoh utama menemukan satu koin lagi di tangan seseorang yang tidak mau melepasnya karena merasa itu membawa rezeki? Dan waktu kami, tinggal sedikit. Aku merasakannya setiap kali memegang koin itu, dingin, seperti sedang menggenggam roh yang tak tenang. Tapi aku harus lanjut, demi Niko, demi menghentikan kutukan ini. 5 koin sudah terkumpul, tersisa 3 lagi. Kita harus ingat betul, siapa lagi yang pernah kamu beri receh itu, ucap Alia sambil menggigil. Kami duduk di angkringan, mencoba menyusun kepingan ingatan sambil menahan gemetar. Aku menutup mata, memaksa otakku bekerja. Lalu satu bayangan muncul, Mbak Rino, yang jualan gorengan depan kosanku. Aku pernah bayar tahu isi pakai uang dari dompet itu, waktu aku pulang dari kampus dulu. Alia langsung berdiri, ayo, sebelum terlambat. Warung gorengan Mbak Rino terletak di sudut gang sempit. Tapi malam ini, warung itu tampak terlalu ramai. Bukan karena pembeli, tapi karena tenda plastiknya dipenuhi bunga, lilin, dan foto hitam putih. Langkahku terhenti, tenggorokanku tercekat. Tidak, seorang bapak duduk di kursi dekat tenda. Ia menoleh saat melihat kami. Kalian kenal Rino? Aku hanya bisa mengangguk. Dia meninggal kemarin malam, katanya kejang waktu lagi goreng bakwan. Tapi yang aneh, di tangannya penuh bekas gosong, padahal nggak ada minyak tumpah. Mataku mencari sesuatu. Di meja kecil tempat biasanya ia menyimpan kaleng uang, aku melihat satu hal mencolok, sebuah celengan plastik transparan berisi koin logam, dan salah satunya bersinar lebih terang dari yang lain. Aku mendekat perlahan, tanpa pikir panjang, aku buka celengan itu, dan mengambil koin yang menyala. Aku tahu betul, ini salah satu dari 8 receh kutukan itu. Aku baru saja menggenggam koin ke-6, saat suara langkah kaki mendekat cepat dari belakang. Hei, kalian ngapain? Seorang pria berbadan besar menerobos kerumunan. Dari wajahnya, aku tahu, itu kakaknya Mbak Rino. Ia langsung menarik kerah bajuku. Koin itu, KEMBALIKAN. Aku membeku, maaf, ini penting. Mbak Rino meninggal goro koin ini. Koin ini bukan uang biasa. Tidak,
Koin ini pembawa rezeki. Sejak Rino terima uang itu, dagangannya selalu habis. Alia ikut mencoba menjelaskan, tapi semua yang pernah megang koin itu sekarang mati. Namun pria itu malah tertawa sinis. Omong kosong kalian, Rino meninggal karena kecapean. Aku yang terusin jualannya, dan sekarang makin laris. Tiba-tiba, angin berhembus keras dari arah sumur tua yang tak jauh dari sono. Seluruh lilin padam serentak. Foto almarhumah Rino jatuh dan terbakar pelan, padahal tidak ada api. Kami semua membeku, lelaki itu juga, dan saat angin berhenti, ada suara dari balik sumur. Dua lagi, pria itu menatapku dengan ketakutan. Opo itu tadi? Aku tidak menjawab, aku hanya memandangi koin di tanganku, kini berdenyut pelan, seperti nadi yang hidup. Kami kembali ke kontrakan. Aku mencoba tidur, tapi tak bisa. Sosok Niko duduk di ujung tempat tidur, menatapku diam. Aku takut, Ren, katanya lirih. Semakin kamu dekat dengan koin terakhir, semakin dekat juga dia. Aku ingin bertanya siapa dia yang dimaksud, tapi suara Niko perlahan menghilang, berubah menjadi bisikan dari balik tembok. Alia datang tergopoh dari ruang depan. Ren, aku ingat sesuatu, kamu pernah nyumbang uang ke kotak amal di warung langganan kita, kan? Aku tercekat, yo, benar, aku pernah memasukkan semua recehan tersisa waktu itu ke dalam kotak amal kecil, karena merasa dompetku terlalu berat. Alia berkata dengan suara rendah, dan kotak itu sekarang ada di musala sebelah rumah kita. Tubuhku kaku, dodo rasanya berat, karena kalau benar, moko dua koin terakhir berada di tempat suci. Dan jika kutukan ini masih bekerja di sono, moko kegelapan ini sudah menyentuh sesuatu yang seharusnya tak pernah bisa disentuh. Aku dan Alia berdiri terpaku di ambang pintu kontrakan. Angin malam tiba berhenti, terlalu hening untuk ukuran kampung padat seperti ini. Bahkan suara jangkrik pun seperti lenyap ditelan waktu. Kami tahu apa yang harus kami lakukan. Besok pagi, bisik Alia dengan suara bergetar. Kita ke musala itu, aku mengangguk, tapi dalam hatiku, ada sesuatu yang terasa tidak beres. Koin ini seperti mulai menolak untuk dikumpulkan, seolah mereka ingin tetap tersebar. Seolah mereka punya kehendak sendiri. Pagi harinya, kami menyamar sebagai warga biasa yang hendak bersedekah. Kami memasuki musala kecil itu dengan hati-hati, menyusuri lorong hingga menemukan kotak amal kayu di pojok. Perasaan mencekam langsung menyergap saat aku mendekat. Kotak kayu itu letak di bagian sisinya. Dari celah sempitnya, tampak dua logam yang memantulkan cahaya, dan keduanya bersinar tak wajar, seperti berdenyut hidup. Tanganku gemetar saat mencoba membuka tutup kotak itu. Alia berjogo di depan pintu. Cepat, sebelum ada yang lihat. Begitu tutup kayu berhasil kulepas, udara dingin menyeruak dari dalam kotak. Koin pertama ku tarik perlahan, lalu koin kedua. Begitu keduanya ku genggam, semua lampu musala langsung padam. Alia menjerit tertahan. Ren, di belakangmu. Aku menoleh cepat, tapi tidak ada siapa. Hingga, bayangan itu muncul dari mihrab. Sosok tinggi menjulang, bertubuh hitam seperti arang, matanya merah membara, dan dari jubahnya menetes cairan hitam pekat yang mengeluarkan bau anyir besi dan tanah basah. Aku tahu, itulah penjaga koin. Penunggu sumur, 8 telah kau pegang, 1 untuk tiap nyawa yang dikorbankan, gumamnya dengan suara parau bergema. Sekarang giliranmu, menukar tubuhmu dengan tubuh yang telah mereka tinggalkan. Aku mundur sambil menggenggam erat koin itu. Tidak,
Aku tak mau jadi tumbal. Lalu serahkan kembali semua koin itu ke tempatnya. Aku tahu maksudnya, sumur tua itu. Kami lari dari musala tanpa menoleh ke belakang. Sesampainya di kontrakan, aku menjatuhkan semua koin ke lantai. Suara mereka berdinding satu per satu, dan tiba-tiba, lantai mulai retak. Alia menjerit, "Ren, kita nggak punya waktu lagi. Aku harus pilih, aku mengambil korek. Kalau dibakar, mungkin semuanya akan selesai. Tapi kalau dikembalikan ke sumur, dia bisa ambil orang lain lagi." Tubuhku menggigil, aku menatap nyala api kecil dari korek itu, dan menoleh ke 8 koin yang kini berputar sendiri di lantai, seperti hidup. Tiba-tiba, pintu kontrakan terbuka sendiri. Angin kencang menyeruak masuk, di baliknya, Niko berdiri, pucat dan berlinangan darah. "Jangan bakar mereka," suaranya nyaring dan menggema. "Kalau kau bakar, kau akan KEHILANGANKUSELAMANYA." Aku terdiam, "Tapi, kamu sudah mati." Aku masih terikat oleh mereka. Koin itu adalah jembatan, antara dunia kita dan dunia mereka. Tanganku gemetar, pilihan ini bukan cuma tentang hidupku, tapi tentang semua orang yang mungkin menjadi korban berikutnya. Apakah aku akan mengembalikan koin itu ke sumur dan menutup portal ini selamanya? Atau, membakar mereka, meski harus mengorbankan Niko, jiwa yang masih tertahan di antara dua alam. Aku menatap Alia, "Kita harus ke sumur, malam ini." Dan malam itu pun menjadi malam terakhir, di mana batas antara manusia dan iblis akan diuji. "Kita harus ke sumur, malam ini," ucapanku bergema di dalam kepalaku sendiri saat langkah kaki kami membawa kami kembali ke tempat terkutuk itu, sumur tua di ujung kampung, yang sudah dikunci warga sejak bertahun-tahun lalu. Alia menggenggam tanganku erat. Di tas ranselku, 8 koin mengeluarkan bunyi berdinding, seperti menari gelisah. Udara malam itu terasa lebih pekat dari biasanya, seperti mengandung abu dan darah. "Ren," bisik Alia, "kau yakin kita masih bisa memperbaiki semuanya?" Aku mengangguk pelan, meski tak yakin. "Kita hanya bisa mencoba. Kalau gagal, biar aku saja yang ikut mereka." Sesampainya di sumur, suasana berubah drastis. Tanah di sekitarnya basah, meski tak ada hujan. Bau busuk seperti bangkai menguar dari lubangnya, membuat kami ingin muntah. Dan di sekeliling sumur, terlihat jejak kaki telanjang yang penuh lumpur, mengitari kami dalam pola melingkar. Alia berpegangan pada lengan bajuku. Mereka tahu kita datang. Aku membuka ransel. Koin itu bergetar hebat, bahkan salah satunya sempat melompat keluar dan berguling sendiri ke bibir sumur. Tapi belum sempat masuk, tangan hitam tiba-tiba muncul dari lubang dan menangkapnya. Kami berteriak. Sosok itu muncul perlahan dari sumur. Sosok hitam besar, penunggu sumur, dengan wajah separuh manusia, separuh arang terbakar. Di balik tubuhnya, aku bisa melihat banyak wajah lain yang terperangkap, termasuk Niko. Dia berdiri di belakang sosok itu, samar-samar. Tatapannya sendu, memohon, "Kalau kau kembalikan semuanya," gumam penunggu itu, "satu nyawa akan dikembalikan. Tapi, sebagai gantinya, kau harus menyerahkan dirimu." Alia menangis, "Jangan Ren, jangan kau berikan dirimu." Aku menggenggam koin itu erat. Mereka berdenyut seperti jantung yang hidup. Lalu aku menatap Niko, dia menggeleng pelan. "Aku sudah mati, Ren. Jangan gantikan aku." Aku berteriak, "Lalu apa yang kalian mau? Apa mau kalian semua?" Penunggu itu mengangkat tangannya, dan seketika, dunia di sekitar kami berubah.
Kami tak lagi di kampung. Kami berada dalam lorong tanah berlumut yang panjang dan berliku, seperti perut bumi. Cahaya merah menyala dari dasar sumur, dan dari dindingnya tergantung tubuh manusia seperti boneka. Tergantung, semuanya memegang koin di tangannya. Setiap koin adalah perjanjian, suara penunggu menggema, dan semua yang menyentuhnya telah menjadi milikku. Satu persatu tubuh itu menoleh ke arahku. Mata mereka kosong, mulut mereka bergerak serempak. Kembalian koinnya atau kau akan menjadi koin berikutnya. Aku menunduk, dan menjatuhkan koin pertama ke dasar lorong. Jeritan terdengar, satu tubuh lepas dari dinding dan larut dalam cahaya. Koin kedua, koin ketiga, setiap koin membawa satu jiwa terlepas. Hingga koin ke-8, aku ragu, koin itu sangat panas, nyaris membakar kulitku. Lalu Niko melangkah maju, aku akan mengambilnya. Tidak, aku menolak, kau akan hilang. Dia tersenyum, tapi kau akan hidup. Dan begitu dia menyentuh koin ke-8, tubuhnya bersinar, lalu menghilang menjadi kabut putih yang lembut, meninggalkan hanya bisikan kecil. Terima kasih, Ren. Aku terjatuh di samping sumur, tubuhku lemas. Udara kembali normal. Alia memelukku sambil menangis. Di tanganku, hanya tersisa satu koin lagi. Koin ke-9, yang tak pernah aku ambil, tapi ternyata selalu menunggu. Dan di belakang kami, penunggu itu belum pergi. Ia menatap koin terakhir di tanganku dan berkata pelan. Yang terakhir adalah penutup segel. Pilihannya belum selesai. Yang terakhir adalah penutup segel. Pilihannya belum selesai. Kalimat itu menggema berkali-kali di dalam kepalaku, bahkan setelah sosok penunggu itu lenyap bersama hawa kematian yang menyelimuti sumur. Tapi koin ke-9 masih ada di tanganku. Kecil, kotor, tapi terasa sangat berat, seolah seluruh dunia tergantung padanya. Alia menggenggam lenganku, wajahnya pucat. Ren, buang saja koin itu. Kita sudah cukup, semua sudah selesai, kan? Aku ingin percaya. Aku ingin berlari, meninggalkan sumur terkutuk ini dan melupakan semuanya. Tapi koin ini seperti berbisik. Bahkan sekarang, aku mulai mendengar suara-suara. Bukan hanya bisikan, tapi tangisan. Rintihan, lalu, suara tawa kecil. Suara anak-anak. Aku menatap koin itu. Di permukaannya, ada wajah. Wajah bayi yang menangis dalam diam. Tubuhku membeku, Alia, suaraku bergetar, aku rasa, ini bukan soal uang lagi. Ini soal nyawa yang belum sempat lahir. Dia memelukku erat, kita harus menghancurkannya. Aku menggertakkan gigi, atau, kita harus tahu apa sebenarnya isi dari sumur ini. Siapa yang menaruh koin ini? Dan kenapa yang ke-9, berbeda dari yang lain. Malam itu, kami kembali ke rumah, tapi tak ada satupun dari kami yang tidur. Aku menyusun semua potongan informasi. Semua kematian yang terjadi sejak aku mengambil koin pertama, Pak Lurah, Niko, anak kecil tetangga, ibu penjaga warung, sampai yang terakhir, lelaki tua penjaga sumur, semuanya terhubung. Semua mereka pernah menyentuh koin. Tapi satu hal yang belum terjawab, siapa yang menciptakan koin ini? Aku membuka catatan warisan kakekku yang tersimpan di lemari tua. Di dalamnya, sebuah foto Lomo terjatuh, foto sumur tua, diambil dari jauh. Tapi yang mengejutkan bukan itu. Di belakang foto, ada tulisan tangan. Koin ke-9 tidak boleh diambil. Itu pintunya bukan ke dunia kita. Tanganku gemetar saat membaca ulang kalimat itu. Pintunya bukan ke dunia kita. Keesokan harinya, kami pergi ke rumah Bu Ratmi,
perempuan paling tua di kampung ini. Ia sudah buta, tapi konon dulu dia adalah dukun penutup gerbang sumur. Saat aku menunjukkan koin ke-9 padanya, ia langsung merintih keras dan menggigit lidahnya sendiri. Darah menetes dari bibirnya. Kau membukanya, jeritnya sambil gemetar. Koin itu bukan untuk manusia. Siapa yang menaruhnya, Bu? Tanyaku, mendekat. Ia menangis keras, lalu berbisik lirih. Ibumu. Aku terdiam. Dunia runtuh di kepalaku. Ibumu yang membuat perjanjian pertama. Koin itu adalah janji darah. Kau anak hasil dari itu. Alia menutup mulutnya. Aku mundur, kepalaku berdengung. Aku, anak pesugihan. Bu Ratmi mengangkat tangannya yang keriput. Kau adalah penjogo terakhir. Bila koin ke-9 kau kembalikan, dunia mereka akan kembali tertutup. Tapi jika kau menyimpannya, suasana ruangan berubah mencekam. Angin masuk dari celah jendela dan lampu padam seketika. Suara terdengar dari segala penjuru. Tawa anak-anak, rintihan orang tua, gema logam berdending seperti ribuan koin dilemparkan ke dasar sumur. Dan suara terakhir yang kudengar sebelum gelap menyelimutiku. Kau akan menggantikan ibumu, atau seluruh dunia akan ikut tenggelam. Aku terbangun dalam peluh dingin. Koin ke-9 tak lagi di sakuku. Tapi di meja kamar, ada secarik kertas bertuliskan. Sumur akan terbuka pada malam bulan mati. Dan saat itu, penerus darah harus memilih. Aku menatap bulan malam itu. Bulan sabit terakhir, sebelum menghilang sepenuhnya. Besok adalah malam bulan mati. Dan aku harus memilih antara hidupku, atau dunia ini. Besok adalah malam bulan mati. Dan aku harus memilih antara hidupku, atau dunia ini. Kalimat itu terus berputar dalam pikiranku seperti mantra kutukan. Malam ini, tak akan ada bulan di langit. Tak ada cahaya, tak ada perlindungan, hanya kegelapan, dan aku. Alia menangis diam di sudut kamar. Ren, tolong, jangan ke sono. Kita kabur sojo, kita tinggalkan semuanya, pergi sejauh mungkin. Aku menatap wajahnya, penuh luka dan rasa bersalah. Tapi aku tak bisa kabur. Ini bukan hanya tentang aku atau dia, ini tentang semua orang yang akan mati jika pintu itu benar-benar terbuka. Aku anak dari perjanjian itu, Li. Aku pintunya, dan cuma aku yang bisa menutupnya. Dia memelukku erat, seperti ingin menahanku dengan seluruh jiwanya. Tapi pelukan itu terasa dingin. Seolah, sudah terlalu terlambat. Tengah malam, aku kembali ke sumur tua itu. Angin di sekelilingnya diam, tidak bergerak, tidak ada suara jangkrik, tidak ada lolongan anjing. Hening, seperti dunia berhenti bernafas. Aku membawa koin ke-9. Dan juga sebuah pisau tua warisan kakekku. Pisau yang katanya hanya bisa melukai mereka yang tidak hidup sepenuhnya. Begitu aku melangkah ke bibir sumur, tanah di bawah kakiku bergetar pelan. Kabut tebal menyelimuti sekitar. Di dalam sumur, samar terdengar suara tawa kecil dan suara ibuku. Ren, pulanglah, aku di sini. Aku memejamkan mata, menahan tangis. Ibu sudah mati, ini bukan ibu. Tapi suara itu terus memanggil, lembut, menyayat perasaan. Aku mengangkat koin ke-9, dan begitu aku melemparkannya ke dalam sumur. Segalanya berubah, tanah retak, langit mencabik, jeritan tak manusiawi membelah udara. Dari dasar sumur, muncul cahaya merah gelap seperti darah mengalir terbalik. Dan di tengahnya, sosok ibuku muncul. Tapi bukan ibuku yang kuingat. Wajahnya setengah manusia, setengah hitam legam seperti arang terbakar. Matanya, 2 lubang kosong mengalirkan cairan hitam. Rambutnya menjulur seperti akar tumbuhan merambat ke tanah, mencengkram bumi. Anakku,
terima warisanmu, masuklah, gantikan aku. Aku gemetar, tidak, aku akan menutup gerbang ini, meski harus mati. Sosok itu tertawa, dan dari sumur keluar ratusan tangan hitam. Mereka mencengkeram tubuhku, menarikku ke tepi sumur. Aku mencabut pisau, melawan dengan sisa tenaga. Alia, jika aku tak kembali, bakarlah sumur ini. Tapi saat aku hendak jatuhkan pisau ke tanah, Alia muncul. Dia berlari menerobos kabut, wajahnya penuh tekad. Kalau kau mati, aku juga. Sebelum aku bisa menahannya, dia meraih tanganku dan memelukku erat. Dan di saat itu, koin ke-9 menyala, berdenyut seperti jantung. Lalu kami berdua jatuh ke dalam sumur. Kami tidak jatuh ke dalam tanah, tapi ke dalam dimensi lain. Langit merah, pohon menggantung terbalik. Bayi hitam tanpa wajah merangkak di tanah, berbisik satu nama, Ren. Ren, sosok ibuku berdiri di depan altar raksasa dari batu emas. Disinilah semua kekayaan berasal. Tapi setiap emas harus dibayar dengan darah. Aku menggenggam tangan Alia. Kalau kau anakku, tutuplah pintunya dengan nyawamu sendiri. Atau, serahkan dia, katanya sambil menatap Alia. Alia mulai menggigil. Aku tahu, pilihannya hanya dua. Aku mati untuk menutup gerbang, atau aku menyerahkan Alia sebagai pengganti. Dan waktu terus berdetak. Dunia di atas mulai retak. Suara tangisan bayi tanpa wajah semakin keras. Aku tidak akan menyerahkan siapapun, kataku pelan. Aku melangkah ke altar, mengangkat pisau, lalu menancapkannya ke dadaku sendiri. Gelap, sunyi, hambo, sampai sebuah suara berkata, pengorbanan diterima, tapi belum selesai. Pengorbanan diterima, tapi belum selesai. Suara itu menggema dari segala arah, berat seperti guntur tapi sehalus bisikan maut. Tubuhku terbaring dalam kehampaan, aku tidak tahu apakah aku masih hidup atau sudah mati. Lalu tiba, aku berdiri di sebuah tempat asing, bukan dunia manusia, bukan pula neraka. Langit hitam berdenyut seperti daging hidup, dan di sekitarku, berdiri puluhan sosok. Semua adalah aku yang masih kecil dan polos. Aku yang marah dan menyimpan dendam. Aku yang pernah menyerah. Aku yang membiarkan ayahku mati. Aku yang mengambil koin pertama, tanpa peduli apa akibatnya. Untuk menjadi manusia seutuhnya, salah satu dari mereka berkata, kau harus membunuh kami semua. Aku menatap mereka satu persatu. Setiap versi diriku, mewakili dosa, penyesalan, dan luka yang selama ini kutimbun. Tapi aku tidak ingin membunuh siapapun lagi, kataku. Salah satu dari mereka, diriku saat pertama kali mencuri uang pesugihan itu, mendekat dan berkata, kalau begitu, kau akan terjebak di sini selamanya, sementara dunia di atas hancur perlahan. Tiba, mereka menyerangku. Aku berkelahi dengan diriku sendiri, secara harfiah. Setiap pukulan, setiap luka, terasa gondok, di tubuh dan di hati. Tanganku bergetar saat menusuk versi diriku yang menangis karena kehilangan ibuku. Tapi aku tahu, aku harus menamatkan ini. Satu demi satu versi diriku tumbang. Hingga tersisa satu, anak kecil berusia 5 tahun, duduk memeluk boneka usang. Aku tidak salah opo, katanya sambil menangis. Aku cuma ingin kita bahagia. Aku cuma ingin ibu kembali. Aku cuma ingin rumah. Air mataku mengalir. Aku tahu, semua ini karena kita dulu sendirian dan ketakutan. Aku berlutut, memeluknya. Tapi saat itu, pisau di tanganku menyala. Suara itu terdengar lagi. Semua luka harus ditutup dengan luka. Semuanya,
Anak kecil itu menatapku. Opo kau tega membunuh harapan terakhirmu? Tanganku gemetar, tapi aku tahu, kalau aku tidak melakukannya, aku tak akan pernah bisa kembali. Dunia akan tetap retak. Alia mungkin terjebak di antara dua alam. Dan semua pengorbanan akan sia-sia. Dengan satu tangisan terakhir, aku memeluk anak itu. Dan menusuk jantungnya perlahan. Tangisan berubah jadi senyum. Terima kasih, katanya, sebelum tubuhnya pecah jadi cahaya. Tiba aku terbangun. Aku kembali di atas tanah, di samping sumur tua yang sekarang menghitam dan diam. Langit mulai cerah, matahari pertama setelah malam bulan mati menembus kabut. Alia terbaring di dekatku, pingsan, tapi hidup. Aku hidup, gerbang ditutup, koin telah hilang. Tapi aku tahu, belum semuanya selesai. Karena saat aku melihat ke tanganku, satu koin ke-10 muncul di telapak tangan. Dan bisikan baru terdengar, satu koin terakhir, hadiah, atau kutukan. Satu koin terakhir, hadiah, atau kutukan. Aku menatap koin itu dengan nadi berdegup kencang. Koin ke-10, yang seharusnya tak lagi odo. Kukira semua sudah selesai. Kukira aku telah menebus semuanya. Tapi kenyataan menamparku seperti badai yang kembali datang di tengah matahari pagi. Koin itu berkilau di telapak tanganku, seolah mengejek. Alia mulai siuman, matanya terbuka perlahan. Ren, kamu hidup, suaranya serak, tapi penuh kelegaan. Aku memeluknya tanpa berkata opo, menyembunyikan tanganku yang masih menggenggam koin ke-10. Aku ingin bilang, yo, kita selamat, tapi rasanya, belum. Kami kembali ke rumah, yang entah bagaimana, utuh. Namun anehnya terasa hambo, tak ada suara burung, tak ada angin, hanya keheningan yang menusuk. Dan saat kami masuk, kami melihat sesuatu yang membuat jantungku serasa berhenti. Semua koin yang pernah kutarik, kembali. 10 koin emas, tersusun rapi di meja makan. Di tengahnya, secarik surat dengan tinta merah. Kau boleh memilih, kembalilah jadi manusia biasa dengan mengorbankan kenangan akan semua ini. Atau, gunakan satu koin terakhir, dan jadi tuan dari segalanya. Aku menatap Alia yang berdiri membisu. Air matanya mengalir tanpa suara. Ia juga membaca surat itu. Dan seolah tahu, ia bertanya lirih. Ren, kamu mau pakai koin itu lagi? Aku tidak menjawab. Dalam dadaku, dua suara saling bertarung. Satu berkata, akhiri semuanya, buang koin itu, dan jalani hidup biasa. Yang lain berbisik lebih dalam, kamu sudah sejauh ini, kenapa berhenti sekarang? Kau bisa punya segalanya, kuasa, kembali dari kematian, bahkan, masa lalu yang berbeda. Malam itu, aku berdiri di halaman, menatap sumur yang kini retak dan kering. Di tanganku, koin itu masih odo. Kilauannya seperti denyut jantung iblis. Dan saat aku siap melemparkan koin itu untuk terakhir kalinya, suara ibu terdengar dari dalam sumur. Ren, kamu belum menepati janjimu. Kamu bilang mau selamatkan ibu. Opo kamu tega, meninggalkanku lagi? Tubuhku lemas, tanganku gemetar, air mata yang telah lama kutahan, pecah dalam diam. Ibu, aku harus memilih, dan aku tak tahu mana yang benar. Sumur itu bergetar, dari dalamnya, muncul tangan kurus dan tua, menjulurkan satu koin tambahan, koin ke-11. Gunaan ini, katanya, dan semua akan kembali. Kau akan jadi Tuhan dari kisahmu sendiri. Aku menatap dua koin itu di kedua tanganku. Satu milikku, satu dari ibu, dan tiba, Alia berteriak dari balik jendela. Ren, jangan, lihat wajahmu, aku menoleh, bayanganku di kaca, tak punya mata, tak punya mulut,
hanya kehampaan. Aku mengerti sekarang, setiap koin telah mengambil bagian dari jiwaku. Dan kalau aku memakai yang terakhir, mungkin aku akan jadi segalanya, tapi aku bukan siapa lagi. Aku menutup mata, menarik napas dalam, dan memilih